Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, absen 16 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan membahas tentang kuartil. Seperti yang berada di dalam PowerPoint, bisa kita baca. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diukur atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi kita akan menjumpai 3 kuartil, yaitu kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Ketiga kuartil inilah yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 4 bagian yang sama besar, masing-masing sebesar 1/4n. Rumus kuartil dibagi menjadi 2, yaitu rumus data tunggal dan rumus data berkelompok. Di sini kita akan bahas kuartil data tunggal terlebih dahulu. Kuartil data tunggal itu mempunyai 3 jenis, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Rumus kuartil bawah yaitu 1/4 dikali n plus 1. Rumus kuartil tengah yaitu 2/4 dikali n plus 1 atau 1/2 dikali n plus 1. Sedangkan untuk kuartil atas yaitu 3/4 dikali n plus 1. Untuk kuartil data berkelompok, rumusnya yaitu tepi bawah kelas kuartil ditambah I/4n dikurang FK sebelum kelas kuartil per frekuensi kelas kuartil dikali dengan P atau panjang kelas atau interval. Untuk I/4n tergantung apa yang ditanya di dalam soal tersebut. Misalnya yang ditanya kuartil 1, berarti I-nya itu 1, berarti 1/4n. Kalau yang ditanya kuartil 2, berarti 2/4n atau 1/2n. Kalau yang ditanya kuartil 3, berarti 3/4n. Nah, di sini terdapat soal, tentukan kuartil 1 pada data di bawah ini. Pembahasannya kita mulai dengan mengurutkan data. Setelah data terurut, kita mencari median atau kuartil tengah atau kuartil 2-nya. Caranya dengan membagi kedua data yang sudah terurut ini menjadi 2 bagian dengan jumlah yang sama. Kita sudah dapatkan letaknya di sini. Data ke kiri ada 10 dan data ke kanan ada 10. Jumlahnya sudah sama besar. Kita lanjutkan. 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Ini adalah nilai dari kuartil 2-nya atau mediannya. Lalu setelah itu kita cari kuartil 1-nya. Caranya dengan diperoleh dari nilai tengah dari data terurut di sebelah kiri, yaitu dari sini, data yang ini. Kita tulis dengan urut. Setelah urut, kita bagi data terurut ini menjadi hasil dari kuartil 1-nya adalah 59. Jadi, ini ada soal kedua, yaitu data berkelompok. Nah, kita ketahui N-nya sama dengan 80. Di sini ditanya kuartil 1, berarti rumusnya seperti ini, yaitu tepi bawah kelas kuartil ditambah 1/4n karena kuartil 1 yang ditanya, dikurang frekuensi sebelum kelas kuartil per frekuensi kelas kuartil dikali interval atau panjang kelasnya. Nah, kita cari letak kuartil 1-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu 1/4 dikali N sama dengan 1/4 dikali 80, hasilnya sama dengan 20. Maka letak Q1 terletak pada data ke-20, yaitu kelas ketiga, yaitu 40 sampai dengan 44. Lalu kita lanjut ke rumus yang ini. Karena kuartil 1 terletak di kelas ketiga atau 40 sampai 44, berarti tepi bawahnya yaitu 40 dikurang 0,5 sama dengan 39,5. Ini adalah tepi bawahnya. Kita tulis 39,5 ditambah, tadi kita sudah dapat 1/4 kali N yaitu 20 dikurang frekuensi sebelumnya yaitu 18 di sini di data per frekuensi kelas kuartil tersebut yaitu 13 dikali panjang kelas atau intervalnya yaitu 5. Nah, kita dapatkan di sini 39,5 ditambah 2/13 dikali 5 yaitu 39. Berarti 39 ditambah 0,77, hasilnya yaitu 40,27. Jadi, kuartil 1 pada data di atas adalah 40,27.
Saya akan mempresentasikan tentang desil. Desil adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dan data yang kita selidiki ke seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam seluruh bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10 n. Jadi di sini kita menjumpai 9 buah titik desil, di mana 9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi frekuensi dalam sebagian sama besar. Rumus desil itu D1 min TB1 dalam kurung I/10 N kurangi F2 per F1 tutup kurung P. Itu rumus desil data kelompok. Rumus desil data tunggal adalah D1 sama dengan data ke min I dalam kurung N plus 1/10. Contoh soal, tentukan desil ke-8 dari data 6, 3, 8, 9, 5, 9, 9, 7, 5, 7, 4, 5, 8, 3, 7, 6. N sama dengan 16. Data terurut 3 ada 2, 4 ada 1, 5 ada 3, 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 2, 9 ada 3. Nah, letak D8 sama dengan 8 dalam kurung 16 plus 1/10 sama dengan 13,6. D8 X 13 tambah 0,6 dalam kurung X 14 kurang X 13 sama dengan 8 tambah 0,8 dikurang 8 tambah 0,6 dalam kurung 9 dikurang 8 sama dengan 86. Untuk soal itu tentukan letak desil. Letak D8 terletak pada data ke-64 yaitu interval ke-6 dalam kurung 55 sampai 59. Nah, TB1 nya itu 55 dikurangin 0,5 sama dengan 54,5. I nya itu 55 kurang 59 sama dengan 5. Nah, N nya itu 80, FK nya itu 62, FI nya 64, D8 sama dengan TBI plus dalam kurung 1/10 N dikurang FK per FI kali I. D8 sama dengan 54,5 tambah 64 kurang 62 per 11 kali 5 itu 54,5 tambah 0,90 sama dengan D8 itu 55,4. Persentil merupakan pembagian N data terurut menjadi 100 bagian sama banyak. Persentil dibagi menjadi persentil data tunggal dan persentil data kelompok. Nah, karena ada data kelompok dan data tunggal, rumus persentil juga ada dua, data kelompok dan data tunggal. Rumus persentil data kelompok itu PI sama dengan TB plus I/100 kali N dikurang frekuensi kumulatif per FI atau frekuensi dikali P. Nah, kalau buat data tunggalnya itu letak PI di urutan data ke dikurang I kali N plus 1/100. Di sini ada contoh soal, diketahui sebuah deret data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Nah, ditanyanya tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Di sini ada langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama itu datanya diurutkan. Sama aja kayak ngitung desil, ngitung kuartil, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua itu, berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke-75 di urutan data ke-75, yaitu data ke-75 dikali 10 plus 1 per 100 sama dengan 8,25. Nah, di sini P75 sama dengan X ke 8. Karena kan tadi dapatnya hasil 8,25, berarti datanya udah pasti di 8. Nah, X8 ditambah sisanya kan tadi 8,25, berarti 0,25 dikali X9 dikurang X8.
Nah, hasilnya itu 9,25. Jadi persentil ke-75-nya itu adalah 9,25. Nah, sama aja buat ngitung persentil ke-30. Letak nilai persentil ke-30 di urutan data ke-30 dikali 10 plus 1 per 100 itu hasilnya sama dengan 3,3. P30-nya sama dengan, kan tadi 3,3 berarti X3 ditambah 0,3 dikali X4 dikurang X3. Nah, hasilnya itu 5,3. Jadi persentil ke-30-nya itu 5,3. Nah, selanjutnya ini ada data kelompok. Diketahui sebuah kelompok data seperti tabel di bawah ini. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-25. Jadi dicari itu persentil ke-25. Di situ dia udah nyediain tabelnya, panjang kelasnya juga, sama frekuensinya. Nah, di pembahasan ini ada yang namanya frekuensi kumulatif. Jadi kan di rumus ada yang disingkat FK. FK itu frekuensi kumulatif. Nah, pertama kita tentuin dulu letak data persentilnya. Letak data persentilnya itu 25/100 kali 40 sama dengan 10. Nah, di sini 10 itu kan masuk dari 25 ini. 25 yang di frekuensi kumulatif. 10 masuk ke dia karena kalau 9 kan nggak masuk. Jadi persentil ke-25 itu ada di data 51 sampai 55. Nah, masukin ke rumusnya P25 sama dengan 50,5. Kenapa 50,5? Karena kita pakainya tepi bawah. 51 dikurang 0,5 kan 50,5 ditambah 25 kali 40/100 dikurang 9 per 16 dikali 5. Nah, itu didapat 50,5 ditambah 10 min 9 per 16 kali 5. Sama dengan 50,5 ditambah 0,31. Jadi persentil ke-25 itu hasilnya 50,81. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang ukuran letak. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.